Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid ba'd. فذكرنا مسألة العبادة ونوعها، مسألة العبادة وأنواع العبادات. Di antara ibadah ada yang dibagi dan ditinjau dari sisi cakupannya, bi'tibari syumuliha, terbagi menjadi dua. Nah, ibadah apa itu yang terbagi menjadi dua? Apabila ditinjau dari sisi cakupannya, syumuliha. Abu Rehan. Naam, al-ibadah al-mahdhah wa ghairu al-mahdhah. Ma makna al-ibadah al-mahdhah? Apa maknanya? Naam, yang murni dari syariat dan ada asal pensyariatannya dengan dalil khusus. Naam, contohnya salat, zakat, naam, ahsant, arkanul Islam, dan ibadah yang ada dalilnya secara khusus. Asal pensyariatan itu maksudnya, dalil juz'i. Sementara al-ibadah ghairul mahdhah, apa maknanya? Dia tidak memiliki ibadah apabila diniatkan untuk yang baik, tujuannya untuk ibadah, maka menjadi ibadah. Naam, ahsant. Perbuatan atau ucapan yang tidak datang asal pensyariatannya dalam syariat itu sebuah ibadah. Akan tetapi biasanya perkara yang mubah, kan itu apabila diniatkan dalam rangka ibadah maka menjadi ibadah. Contohnya makan dan minum, itu di antara perkara yang mubah. Akan tetapi apabila diniatkan untuk beribadah kepada Allah, seperti sahur misalnya, kan gitu, makan. Nah, apabila diniatkan untuk puasa, untuk kuat, untuk mengikuti sunnah Nabi, maka menjadi ibadah. Itulah yang dikatakan al-ibadah ghairu mahdhah. Nah, dia biasanya sebagai wasilah. Taib. Kemudian kita sebutkan juga al-ibadah ditinjau dari sisi alatnya, kan gitu. Ada ibadah apa? Qauliyah, naam, ada qalbiyah, ada badaniyah, ada ibadah apa? Maliyah. Naam, itu sudah kita sebutkan. Ucapan, perbuatan, hati, dan harta seperti zakat, haji. Makanya para ulama berselisih, apakah haji di antara ibadah maliyah? Apakah haji di antara ibadah maliyah, maksud ibadah dengan harta? Aba Ikrimah. Iya. Bagi orang Makkah. Hah? Dulu enggak pakai dana. Dulu enggak pakai dana. Nah, ahsan. Ana ingat pertanyaan masyayikh kita, kan gitu. Sebagian ulama menghitung haji bukan ibadah maliyah. Kenapa? Karena al-makkiyun, maksudnya orang Makkah, ahlul haram, mereka tidak mengeluarkan dana. Tapi hakikatnya ini kan apa faedahnya gitu. Intinya semua ibadah itu pada hakikatnya membutuhkan harta. Contohnya salat butuh menutup aurat, butuh beli baju, berarti kan itu butuh harta berarti. Maka sebenarnya hakikatnya tidak ada yang ibadah yang tidak membutuhkan perkara dunia. Nah, hatta dakwah, apapun salat, haji, puasa contohnya kan kita butuh berbuka, butuh sahur, maka butuh harta untuk beli makanan dan seterusnya. Nah, taib. Kemudian pembahasan berikutnya, al-mabhath ar-rabi', pembahasan yang keempat, ahamiyatut tauhid al-uluhiyah
al-uluhiyah atau al-ilahiyah, dua-duanya benar. Wa fadailihi atau wa fadailuhu, wa annaha al-ghayah min inzalil kutub wa irsalir rusul wa khalqus samawati wal ard wa ma fihima. Pembahasan yang keempat ini urgensi tauhid al-uluhiyah, urgensinya, keutamaannya, bahwa tujuan atau tauhid uluhiyah ini adalah tujuan diturunkannya kitab dan diutusnya para rasul dan diciptakannya langit dan bumi dan apa-apa yang diantara keduanya. Awalan, yang pertama, ahamiyatu tauhid al-uluhiyah, urgensi tauhid al-uluhiyah. Maksudnya seberapa penting, kan gitu. Itu dia makna urgensi, maksudnya pentingnya tauhid al-uluhiyah. Qala al-muallif tatabayyanu ahamiyatu tauhid al-uluhiyah min wujuhin katsiratin minha. Maka akan jelaslah urgensi tauhid uluhiyah dari beberapa sisi atau dari banyak sisi di antaranya. Yang pertama, annahu makna kalimatit tauhid. Yang pertama, bahwa tauhid uluhiyah ini adalah makna kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, yang dimana kebanyakan manusia mengucapkannya, akan tetapi bodoh terhadap makna dari kalimat la ilaha illallah. Sampai mereka zikir-zikirkan, sampai goyang-goyang kepala, tapi mereka enggak tahu apa makna la ilaha illallah. Wallati hiya asluddin, yang dimana kalimat la ilaha illallah ini adalah inti dari agama seluruh para nabi. Qala Syekh Abdurrahman ibn Hasan rahimahullah, tauhid al-uluhiyah huwa makna la ilaha illallah mutabiqatan wa tadammuna wa qad sabaq. Tauhid al-uluhiyah adalah makna kalimat la ilaha illallah, maksudnya mutabaqah, secara kesesuaian dan keterpisahan. Akan datang pembahasan makna tatabuq wa tadammun. Ini yang pertama, bahwa urgensi dari tauhid al-uluhiyah adalah makna kalimatut tauhid. Sebelum masuk ke poin kedua, as-soal, pertanyaannya, apa definisi tauhid al-uluhiyah? Bang Arun, apa definisi tauhid al-uluhiyah? Mengesahkan Allah. Naam, ahsant. Tapi masih kurang. Mengesahkan Allah saja belum menjelaskan hakikat dari uluhiyah itu. Mengesahkan Allah dalam perkara apa? Naam, dalam perkara ibadah. Ifradullah bil ibadah wa nafyu amma siwa. Mengesahkan Allah dalam peribadatan dan menolak ibadah atau keberhakan ibadah dari selain Allah. Taib. Yang kedua, urgensi dari tauhid uluhiyah, annahu al-ghayah allati min ajliha khalaqallahu al-jinna wal ins, bahwa tauhid uluhiyah ini adalah tujuan utama diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Adz-Dzariyat. Allah Jalla wa Ala berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Katsir, ay innama khalaqtuhum li'amuruhum bi'ibadati, sesungguhnya aku ciptakan mereka untuk aku perintahkan dalam beribadah atau untuk beribadah hanya kepadaku. La lihtiyaji ilaihim, bukan karena kebutuhanku akan mereka. Artinya bukan aku butuh kepada makhluk sehingga aku ciptakan. Makanya Allah sebutkan di ayat yang setelahnya, bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni, kan gitu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, dan aku tidak membutuhkan rezeki dari mereka, tidak pula supaya mereka memberikanku makan. Kemudian Allah katakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, bahkan Allah lah yang maha pemberi rezeki. Ini menunjukkan ketidakbutuhan Allah kepada makhluknya. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga mengatakan, fal ghayatul hamidah allati biha yahsul kamal bani adam wa sa'adatuhum wa najatuhum ibadatullahi wahdah. Maka tujuan terpuji dari diciptakannya manusia dan sempurnanya anak Adam serta mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan adalah dengan beribadah hanya kepada Allah. Wa hiya haqiqatu qawli al-qa'il la ilaha illallah, maka itu adalah hakikat dari ucapan seseorang yang mengatakan la ilaha illallah. Walihada ba'atsallahu jami'ar rusul, oleh karena itu Allah pun mengutus seluruh para rasul. Wa anzala jami'al kutub, dan menurunkan seluruh kitab. Wala tasluhun nafsu wa tazku wa takmulu illa bihadza, maka tidak akan sempurna jiwa, tidak akan suci kecuali dengan beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini beliau sebutkan di Al-Jawab Sahih liman baddala dinal Masih, jawaban yang benar bagi orang yang mengganti agama Isa. Ini bantahan kepada orang-orang Nasrani dan selainnya. Kemudian poin yang ketiga annahu haqqullahi ala ibadihi, bahwa tauhid uluhiyah adalah hak Allah bagi para hambanya, sebagaimana disebutkan dari sahabat Muadz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu, qala kuntu aradifan nabi alaihi salatu wassalam ala himarin yuqalu lahu afir. Dahulu aku dibonceng Nabi alaihi salatu wassalam di atas himar. Nah, di atas keledai atau kedelai. Nah, keledai. Faqala ya Muadz, hal tadri haqqullah ala ibadihi. Kemudian Nabi pun berkata, wahai Muadz, tahukah engkau apa hak Allah bagi para hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak para hamba bagi Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Faqala, kemudian Nabi pun berkata, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Nah, artinya apa hak Allah bagi makhluk, di mana makhluk mengesahkan Allah dalam beribadah. Kemudian apa hak makhluk bagi Allah untuk tidak mengazab orang-orang yang mengesahkan Allah. Nah, faqultu ya Rasulullah, aku pun berkata, ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas? Kalau begitu, bolehkah aku kabarkan manusia tentang kabar gembira ini? Faqala alaihi salatu wassalam, la tubashirhum fayattakilu.
Kemudian Nabi pun berkata, jangan kabarkan sekarang, nanti mereka salah memahami dan bersandar hanya tidak melakukan kesyirikan gitu, sehingga mereka bersandar pada kalimat ini tanpa memahami hakikatnya. Nah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian pertanyaannya, kenapa bisa sampai kepada kita hadis ini? Kata Nabi, jangan kabarkan, sehingga mereka bertawakal. Aba Ayyub, kok bisa sampai hadis ini? Apakah Mu'adz bin Jabal tidak memenuhi perintah Nabi? Sahabat takut nanti mereka bersandar. Iya, kenapa? Maksudnya kenapa mereka tahu? Ini kan Nabi yang mengatakan fayattakilu. Kenapa, pertanyaannya, kenapa hadis ini sampai kepada kita? Sementara kata Nabi, jangan kabarkan, nanti manusia bersandar dengan hanya sebatas tidak menyekutukan Allah, udah. Aba Jihad. Naam. Karena malas nanti ketemu apa ibadah. La, pertanyaannya, kenapa sampai hadis ini kepada kita? Kan kata Nabi, la tubashirhum, jangan sampaikan hadis ini. Kok bisa sampai kepada kita? Ini pertanyaannya. Kata Nabi apa? La tubashirhum, jangan kabarkan hadis ini, jangan sampaikan. Fayattakilu, sehingga mereka apa? Bersandar. Kok bisa sampai kepada kita, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Apakah Mu'adz bin Jabal menyelisihi perintah Nabi alaihissalam? Jelas pertanyaannya kan? Barehan. Frans. Gimana? Gimana Aba Arya? Disampaikan Ustaz. Kenapa? Disampaikan Ustaz. Iya, kenapa disampaikan Mu'adz? Padahal dilarang. Ya semangat kawan-kawan Ustaz. Aba Darda, al-jawab indak. Nasid. Kenapa? Karena ini diantara bolehnya menyembunyikan ilmu ketika belum pada waktunya. Ini sebagian ucapan para ulama, sebagian lagi yang mengatakan karena pada saat itu bisa jadi sebagian orang atau kebanyakan orang iman mereka dan ilmu mereka belum cukup memahami kalimat tauhid, sehingga kalau dikabarkan ini khawatirnya mereka bersandar dengan ini. Nah, ketika manusia sudah cukup ilmunya dan para sahabat sudah kokoh dalam keilmuan, maka Mu'adz pun mengkabarkan karena ilahnya, sebabnya telah terangkat. Kan gitu, mereka enggak akan bertawakal dengan hanya sebatas mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan kemudian masuk surga, enggak, karena sudah terangkat. Al-hukum yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan pada ilahnya, sebab pengharamannya apabila ada dan tidak adanya. Nah, begitu juga ini disebutkan para ulama, Mu'adz menyampaikannya di akhir hidupnya karena diantara khawatir menyembunyikan ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maksudnya gini, la tubashirhum fayattakilu. Kalau mereka enggak bertawakal, silahkan kabarkan. Ini mafhum mukhalafahnya. Nah, dan makanya subhanallah, memang ada sebagian ilmu yang tidak disampaikan sebagian para sahabat karena melihat maslahat dan mafsadat. Nah, bahkan disebutkan Abu Hurairah kan gitu, betapa banyak hadis yang tidak aku sebutkan yang bisa jadi apabila aku sebutkan udah hilang kepalaku. Gitulah kira-kira maknanya. Nah, makanya itu pentingnya apa? Menjelaskan dan mensyarah hadis itu. Makanya Nabi pun kan di awal-awal Islam melarang sahabat untuk ziaratul kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Aku melarang kalian dari ziaratul kubur karena iman dan ilmu kalian belum cukup. Nah, khawatirnya masih jatuh pada kesyirikan lagi. Nah, ketika ilmu dan iman kalian sudah kokoh dan cukup, maka aku memerintahkannya kembali. Ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah au al-maut. Baik, kemudian yang keempat,
anna hajatal ibad ilaih fauqa kulli hajatin, bahwa kebutuhan seluruh hamba akan memahami tauhid itu di atas segala sesuatu. Berarti kebutuhan utama seorang hamba tentang ilmu agama adalah memahami masalah tauhid, kan gitu. Makanya di antara dakwah Ahlussunnah, dakwah para anbiya, fokus untuk meluruskan akidah dan tauhid. Fala rahata wala tuma'ninata wala unsa wala sa'adata illa bi ma'rifatillahi ta'ala bi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifat. Maka tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, tidak ada kegembiraan kecuali dengan mengenal Allah, dengan beribadah hanya kepadanya dan memahami rububiyahnya dan nama-nama dan sifatnya. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ibnu Abil Izz di Syarah Aqidah Al-Aqidah At-Tahawiyah, kata beliau, wa hajatul ibadi ilaihi fauqa kulli hajatin, kebutuhan seorang hamba atau seluruh hamba akan memahami kalimat tauhid, maksud tauhidul uluhiyah, itu di atas segala sesuatu. Wa daruriyatuhum ilaihi fauqa kulli daruratin li'annahu la hayata lil qulubi wala na'ima wala tuma'ninata illa bi an ta'rif rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha. Maka tidak ada kebahagiaan dan kenikmatan kecuali dengan mengenal Rabbnya, sembahannya, serta penciptanya. Ini yang keempat, bahwa memahami kalimat tauhid adalah puncak dari kebutuhan seorang hamba, melebihi kebutuhannya akan makanan dan minuman. Karena kata para ulama, kalau seseorang enggak makan dan minum akan meninggal, kan gitu. Kalau dia bertauhid akan masuk surga, sementara orang yang makan dan minum tidak memahami tauhid mati masuk neraka. Kalau enggak mentauhidkan Allah berarti menyekutukan Allah, kan itu hakikatnya gitu. Kemudian yang kelima, yataharraru al-makhluq bitahqiqihi mir rizqil makhluq wa ubudiyatihi wa taharri li naf'ihi wal khawf min darrihi wan nazar limadhihi wa qadhihi wa hadhihi qimmatul izzah. Yang kelima, bebasnya makhluk dari perbudakan kepada makhluk, di mana seorang hamba membebaskan dirinya dari perbudakan kepada makhluk juga. Bebasnya seorang makhluk dari perbudakan kepada makhluk. Jadi seorang makhluk apabila mengaplikasikan tauhid uluhiyah, dia tidak akan memperbudak dirinya kepada makhluk. Dia enggak akan terikat, enggak akan dia ada yang dia khawatirkan, enggak takut celaan manusia, enggak takut siapapun, kan gitu. Tapi dia menundukkan dirinya hanya kepada Rabbnya. Maka ini adalah apa? Puncak dari kemuliaan, puncak dari kemuliaan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian menghinakan diri, dan jangan pula kalian bersedih hati. Sesungguhnya kalianlah yang lebih tinggi dari orang-orang kufar apabila kalian benar-benar beriman. Di surah Ali Imran ayat 139. Inilah beberapa urgensi dari tauhid al-uluhiyah, ada sekitar 5. Ada banyak sebenarnya ditulis di sini, tapi ini kita sebutkan secara ringkas. Kemudian yang kedua, fadail tauhid al-uluhiyah, keutamaannya. Tauhid al-uluhiyah memiliki keutamaan yang banyak, maka kita sebutkan beberapa. Di antaranya satu, annahu sababun lidukhulil jannah, sebab utama seseorang masuk ke dalam surga.
sebab utama seseorang masuk ke dalam surga. Fa'an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu an Nabi alaihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al amal. Disebutkan dari riwayat Ubadah bin Samit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad adalah utusan dan Rasul Allah, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan di mana Allah memberikan kalimatnya yang Allah katakan kepada Maryam, maksudnya kalimat kun, itu makna wa kalimatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, artinya Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun. Naam, karena Nabi Isa lahir tanpa ayah. Wal jannatu haqq wan naru haqq, surga itu adalah benar adanya, begitu juga dengan neraka. Maka Allah akan memasukkan orang itu yang bersaksi tadi ke dalam surga sesuai dengan amalannya, ala ma kana minal amal. Subhanallah. Jadi seseorang masuk ke dalam surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar ilmu dan amalannya. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala ata Nabi alaihi salatu wasallam rajulun, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang, faqala ya Rasulullah mal mujibatan, dia berkata ya Rasulullah, apa dua perkara yang memberikan konsekuensi, maksudnya mujibatan, memasukkan ke dalam surga dan memasukkan ke dalam neraka. Faqala, kemudian Nabi pun berkata, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, siapa yang mati tidak melakukan kesyirikan secuil apapun maka akan masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah maka akan masuk neraka, Naam. Ini yang pertama, keutamaan tauhid adalah apa? Sebab utama masuk ke dalam surga, kunci utama masuk ke dalam surga. Yang kedua, annahu sababun li an-najat aw lin najati minan nar, kebalikannya, sebab utama selamat dari neraka, sebab utama selamat dari neraka. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Utsman ibni Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi alaihi salatu wassalam qala, bahwa Nabi bersabda, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang ia harapkan dengan ucapan ini wajah Allah, artinya dia ikhlas mengatakannya. Naam, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian yang ketiga, bahwa tauhid uluhiyah adalah sebab limaghfiratiz dzunub wa takfiris sayyiat, sebab utama diampuninya seluruh dosa dan dihapuskannya seluruh kesalahan. Subhanallah. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, aku mendengar Nabi alaihi wasallam berkata, qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam, Allah berkata, yakni hadis al-Qudsi, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, sesungguhnya apabila engkau beribadah hanya kepadaku, mengharapkanku, aku akan ampuni dosamu sebanyak apapun dan aku tidak peduli. Kemudian Allah pun berkata, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma istaghfartani ghafartu lak, wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni dirimu, wala ubali, dan aku enggak peduli. Ya bna Adam, Allah berkata, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqarabi al-ard khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfiratan. Allah pun berkata, wahai anak Adam, apabila engkau mendatangiku, maksudnya engkau wafat, meninggal dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi,
kemudian engkau tidak menyekutukan diriku dengan sesuatu apapun, aku akan datangkan ampunan sebesar dosamu juga walaupun sebesar bumi. Maka ini diantara keutamaan apa? Tauhid al-uluhiyah. Ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Kemudian yang keempat, annahu sababun lil ihtida'i wal amni fid dunya wal akhirah. Sebab utama mendapatkan petunjuk dan rasa aman di dunia dan di akhirat. Sebab utama mendapatkan petunjuk dan rasa aman di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan, merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan hidayah, orang-orang yang berikan hidayah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Miftah Daris Sa'adah, "Fattauhid min aqwa asbabil amni minal makhawif." Maka tauhid adalah sebab terbesar mendapatkan ketenangan dari rasa takut. Makanya ini orang-orang yang ditimpa penyakit waswas hendaknya memperkuat masalah tauhid. Wasyirku min a'zami asbabi husulil makhawif, dan kesyirikan adalah sebab terbesar mendatangkan rasa takut dan ketidaktenangan di dalam hati. Walidzalika man khafa syai'an ghairallah sullita alaih. Oleh karena itu siapa yang takut kepada selain Allah, maka Allah akan buat sesuatu yang ia takuti itu menguasai dirinya. Maksudnya di sini ketakutan yang melebihi dari batas normal, kan gitu, bukan takut tabi'iyah lagi. Bukan takut tabi'iyah, bukan takut yang sifatnya natural lagi, misalnya takut kepada singa. Takut kepada singa pun enggak boleh berlebihan, tidak boleh berlebihan. Wasyirku min a'zami asbabi husulil makhawif. Ini udah gitu. Taib. Wa kana khawfuhu minhu huwa sababu taslitihi alaih. Nah, rasa takut seseorang kepada sesuatu itu, itulah yang menyebabkan dirinya dikuasai oleh rasa takutnya itu. Nah, ketika dia takut, justru itu kunci terbesar sesuatu yang ia takuti itu masuk ke dalam dirinya dan menguasainya. Walau khafa Allah dunah wa lam yakhiffu lakana 'adamu khawfihi minhu wa tawakkuluhu 'ala Allah min a'zami asbab najatihi minhu. Kalau dia enggak takut kepada selain Allah, kan gitu, maka ketidak rasa takutannya itulah yang akan membuat dirinya bertawakal kepada Allah, dan itu adalah sebab terbesar keselamatan dari sesuatu yang ia takuti. Makanya kata Syekh Al-Muqbil rahimahullah, nahnu ma nakhafu min Amerika, katanya kita enggak takut kepada Amerika, lakin nakhafu min dzunubina, akan tapi kita takut terhadap dosa-dosa kita. Kemudian yang kelima, anna qabul al-a'mal mutawaqqifun ala tahqiqihi, bahwa diterimanya amal itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan aplikasi seseorang atas tauhid al-uluhiyah. Diterimanya amalan tergantung pada aplikasi dari tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena orang yang membatalkan tauhidnya akan dihancurkan seluruh amalannya. Begitu juga Allah menyebutkan, "Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun." Allah sebutkan di surah Al-Anbiya ayat 94, maka barang siapa yang melakukan amal saleh wa huwa mu'min, apa makna wa huwa mu'min? Ay wa huwa muwahhidun, dan dia bertauhid. Selalu makna iman di dalam Al-Quran maknanya muwahhid, bertauhid. Fala kufrana li sa'yihi, artinya tidak akan diingkari usahanya. Wa inna lahu katibun, sesungguhnya kami memiliki yang mencatat amalannya. Begitu juga orang yang melakukan kesyirikan akan dihancurkan seluruh amalannya. Apa kata Allah? Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Naam. Kemudian yang ketiga, makanatu tauhid al-uluhiyah fi da'watil anbiya wal mursalin, kedudukan tauhid uluhiyah pada dakwah para nabi dan para rasul. Kedudukan tauhid uluhiyah
pada dakwah para nabi dan para rasul. Kemudian yang pertama, bahwa tauhid uluhiyah, maksudnya mengajak beribadah hanya kepada Allah, adalah inti dari dakwah para nabi dan para rasul. Annahu awwalu da'watihim wa zubdatu risalatihim wa alaihi tubna matalibur risalah kulluha min awwaliha ila akhiriha fa innahum kulluhum da'u ila tauhidillah wa ikhlas ibadatihi min awwalihim ila akhirihim faqala Nuh liqaumihi laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaum u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Wa kadzalika qala Hud wa Salih wa Syuaib wa Ibrahim. Seluruh para nabi dan rasul itu mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. U'budullah. Naam. Baik, kemudian yang kedua, annahu awwal wajib 'alal mukallaf. Bahwa tauhid uluhiyah adalah perkara pertama yang diwajibkan atas mukallaf. Perkara pertama yang diwajibkan bagi seorang yang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Ya, Kevin. Siapa itu orang yang mukallaf? Khali Kevin menjawab. Kevin. Siapa itu mukallaf? Aba Ayub. Orang yang dibebani syariat. Orang yang dibebani syariat. Kita tahu definisi mukallaf, dibebani syariat, kan gitu. Wajibnya bagi dia mengamalkan apa yang diperintahkan dari perintah yang wajib dan diharamkan bagi dia perintah yang diharamkan. Taib. Kemudian apa ciri-cirinya sampai dikatakan mukallaf? Mengamalkan yang di Sifatnya. Abu Rehan. Masa enggak tahu? Franz. Naam. Ahsant, naam. Tapi enggak cukup berakal saja. Al-bulugh wal aql. Naam, ahsant. Akal dan baligh. Ini syurut at-taklif. Sifat mukallaf al-bulugh wal aql. Berakal dan baligh. Baligh itu ada banyak sifatnya, kan gitu. Ada pada laki-laki dan wanita. Disebutkan di kitab fikih. Laki-laki contohnya itu dengan sifat-sifat yang diketahui, berubahnya suara, kemudian dan seterusnya. Kalau wanita yang paling haid. Taib. Mana tadi? Annahu awwal wajib 'alal mukallaf. Perkara yang pertama kali yang diwajibkan atas mukallaf. Naam, hadisnya apa? Hadisnya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Maksudnya kalimat tauhid, kan gitu. Naam. Baik, qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, berkata Imam Ibn Abil Izz, "Walihadza kana sahih anna awwal wajib yajibu 'alal mukallaf." Yang pertama kali yang wajib bagi seorang mukallaf syahadatu an la ilaha illallah, lan nazar. Berbeda dengan orang-orang ahlul kalam dan asy'ariyah. Kata mereka an-nazar, memperhatikan apa? Memperhatikan kaidah akal, kaidah filsafat. Memperhatikan langit dan bumi, membuat kaidah-kaidah filsafat. Ini kata mereka. Walal qas ila an-nazar, begitu juga bukan niat ingin memperhatikan kaidah-kaidah filsafat. Wala syak, bukan juga keraguan-raguan. Sebagian orang filsafat mengatakan kita harus ragu dulu baru bisa beriman, baru bisa melakukan perkara yang dibebankan kepada kita, kata mereka. Kama hiya aqwal li arbabil kalamil madhmum, kata beliau, sebagaimana ini adalah ucapan atau pendapat orang-orang ahlul kalam. Bal a'immatus salaf kulluhum muttafiquna ala anna awwala ma yu'maru bihil abdu asyhadatan.
para salaf seluruhnya sepakat bahwa yang pertama kali diwajibkan bagi seorang hamba adalah mengucapkan kalimat syahadatain. Wa muttafiquna ala anna man fa'ala dhalika qabla al-bulugh lam yu'mar bitajdid dhalika aqib bulughihi. Begitu juga siapa yang tumbuh di atas keimanan, di atas syahadatain sebelum dia balik, kemudian dia balik, tidak perlu mengulang syahadatnya. Makanya kalau ada keyakinan mengulang syahadat, mengulang kalimat la ilaha illallah sebelum masuk sebuah organisasi, maka ini kebid'ahan. Naam. Bal yu'maru bit taharati was salati idza balagha aw mayyaza 'inda man yara dhalik. Bahkan diperintahkan untuk taharah, maksudnya bersuci, dan salat apabila dia baligh, dan mumayyiz bagi pendapat yang memandang itu. Walam yujib ahadun minhum ala waliyhi an yukhatibahu hina idzin bitajdid syahadatain. Tidak ada seorang pun, salah seorang imam salaf yang memerintahkan atau yang melihat wajibnya seseorang bagi wali anak yang sudah balik, misalnya sudah balik, diperintahkan untuk mengulang syahadatnya. Wa in kana al-iqrar bi syahadatain wajiban bi ittifaqil muslimin, walaupun mengikrarkan syahadatain itu wajib bagi kesepakatan kaum muslimin, wa wujubuhu yasbiqu wujubus salah, lakin huwa adna atau adda hadzal wajib qabla dhalik. Baik, kita tambahkan sedikit lagi terakhir. Annahu akhir wajib 'alal mukallaf. Begitu juga kalimat tauhid adalah akhir yang wajib bagi seorang mukallaf. Berkata alaihi salatu wassalam, man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya di muka bumi ini la ilaha illallah, kemudian dia meninggal, maka akan masuk ke dalam surga Allah. Berkata al-Imam Ibn Abil Izz, wa huwa awwal wajib wa akhir wajib. Dan kalimat tauhid adalah perkara yang wajib yang pertama dan akhir yang wajib. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk mendakwahkan kaumnya, apa kata Nabi alaihi wasallam kepada kaumnya? Ya ma'syarul Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Nah, wahai ma'syarul Quraisy, katakanlah la ilaha illallah dan amalkanlah sehingga kalian akan sukses dan bahagia. Begitu juga di akhir hayat Nabi alaihi wasallam mengingatkan dari masalah kesyirikan. La'natullah 'alal yahud wa 'alal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Naam. Ilahuna walhamdulillah.